Rayakan kekalahan, fans Tottenham ejek Arsenal. Tottenham Hotspur mengakhiri laga kandang musim ini dengan kekalahan dari Manchester City. Pada laga dini hari tadi, Erling Haaland berhasil mencatatkan brace untuk membawa timnya pulang dengan kemenangan 2-0. Menariknya dikutip dari laporan BBC, suasana aneh terjadi di stadion, di mana supporter atau fans Spurs merayakan kekalahan ini, meski di sisi lain menandakan kegagalan untuk meraih tiket ke Liga Champions. Nyanyian diarahkan ke Arsenal sepanjang pertandingan. Sementara beberapa pendukung tuan rumah bahkan merayakan gol Erling Haaland yang membawa Manchester City di ambang gelar Liga Premier lainnya. Tottenham dan Arsenal memang rival abadi di London Utara. Kegagalan Tottenham menang sekaligus membuat peluang meriam London menjadi juara menjadi berkurang, di mana pada akhirnya puncak klasemen Liga Inggris diambil Manchester City dengan 88 poin dan Arsenal di urutan kedua dengan 86 angka. Gelar juara pun ditentukan pada pekan terakhir musim ini. Arsenal berhadapan dengan Everton di laga terakhir. Kemudian Manchester City melawan West Ham United. West Ham jadi kartu as terakhir meriam London. Diketahui peluang Arsenal menjuarai Liga Inggris kembali menipis jelang digelarnya matchday pamungkas akhir pekan ini. Pasalnya merujuk pada klasemen, Manchester City berhak mengambil alih puncak klasemen dari tangan Arsenal. Raihan 3 poin melawan Tottenham membuat Manchester City naik ke singgasana dengan 88 poin. Dengan menyisakan satu laga lagi, peluang juara terbesar tentu lebih berpihak kepada Manchester City. Meskipun demikian, Arsenal tetap berhak menjaga asa memenangkan gelar dengan catatan mampu menjalankan dua skenario ini. Skenario utama yang perlu dijalankan Arsenal terlebih dahulu adalah mengalahkan Everton. Setelah menjalankan tersebut, Arsenal perlu berharap West Ham mampu menjegal Manchester City pada waktu yang bersamaan. Ya, West Ham yang menjadi lawan terakhir Manchester City harus mampu mencegah Erling Haaland dan kawan-kawan untuk menang. Seandainya mampu menahan bahkan mengalahkan Manchester City pada laga terakhirnya, maka West Ham secara tidak langsung akan berperan membantu Arsenal menjadi juara musim ini. Hanya saja situasi itu akan menjadi rumit jika Manchester City menang atas West Ham pada laga terakhirnya. Jika menang pada laga tersebut, City yang berhak jadi juara, terlepas dari Arsenal juga menang atas Everton. Berkaca dari kualitas skuad, pengalaman dan mentalitas juara yang dimiliki Manchester City, Arsenal tampaknya butuh keajaiban untuk menjalankan salah satu dari skenario tersebut. Duet Saliba dan Magalhaes mengerikan. Bek legendaris tangguh Manchester United Nemanja Vidic angkat topi untuk duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan Arsenal. Hal ini diungkapkan usai melihat klub kesayangan ini kewalahan menembus pertahanan The Gunners. Saliba dan Gabriel sendiri menjadi andalan Arsenal sepanjang musim ini dengan keduanya tak tergantikan perannya setelah mencatatkan penampilan di seluruh laga Liga Premier sejauh ini. Vidic paling terkesima dengan permainan Saliba Gabriel ketika mereka menjaga gawang Arsenal tetap suci, yakni ketika menahan imbang Manchester City di Etihad Stadium. Dua Arsenal, Saliba dan Gabriel itu bekerja dengan sangat baik. Saat menyaksikan mereka, saya menilai mereka bertekad untuk meraih clean sheet dan sangat berhasrat untuk main solid. Saya suka mentalitas yang ditunjukkan keduanya, tutur Vidic kepada The Times. Ian Wright puas dengan Leandro Trossard dan Bukayo Saka. Bukayo Saka sempat diejek di media sosial karena tertatih-tatih saat keluar lapangan pada menit ke-82 saat ia digantikan oleh Gabriel Jesus di Old Trafford. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Ian Wright. Ia membela Saka dan memberikan pujian kepada pemain asal Inggris itu setelah pertandingan. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan pemain Arsenal yang lain, Paul Merson, yang merasa kaget saat tahu Bukayo Saka tidak masuk nominasi pemain terbaik Premier League musim ini. Padahal menurutnya, Saka pantas untuk diperhitungkan. Sementara itu, Wright juga memberikan pujian kepada pencetak gol Leandro Trossard dan merasa pemain sayap Belgia itu telah menjadi finisher terbaik di seluruh klub.
Berbicara tentang gol Trossard, legenda Arsenal Wright menambahkan, Anda melihat cara dan sikapnya saat menyerang di kotak penalti. Itu keahliannya, penyelesaian akhir. Bahkan jika nanti di akhir musim Arsenal menjadi juara di Liga Premier, maka nama Leandro Trossard tak boleh dilupakan. Gelandang serba bisa berusia 29 tahun ini tak pelak menjadi salah satu pemain kunci untuk mengakhiri penantian juara The Gunners selama 20 tahun. Kai Havertz disandingkan dengan Roberto Firmino. Gary Neville menyamakan Kai Havertz dengan mantan penyerang Liverpool Roberto Firmino atas aksinya di Old Trafford kemarin. Pemain asal Jerman itu memberikan umpan kepada Leandro Trossard untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan di Manchester, yang mana membuat kontribusi golnya di Premier League menjadi 19 saat ia terus berkembang di bawah asuhan Mikel Arteta. Saat Havertz telah dimainkan di lini tengah dan penyerang tengah pada musim 2023-2024, Gary Neville menyoroti keserbagunaannya. Sama seperti yang dilakukan Firmino sepanjang karirnya di Liverpool yang syarat akan trofi. Pemain asal Jerman itu turun jauh ke depan untuk menghubungkan lini tengah dan menyerang sebagai false nine, tetapi masih bisa menjadi pemain yang hadir di dalam kotak penalti. Havertz juga telah membuktikan bahwa dia adalah seorang pelari yang baik untuk Arsenal. Dengan banyak menjelajahi lapangan dan tinggi badannya juga membantunya menjadi pemain yang baik di udara, yakni saat The Gunners sangat berbahaya dalam memanfaatkan bola mati. Gara-gara Arsenal, MU catat rekor pertahanan terburuk. Penderitaan Manchester United berlanjut pada hari Minggu 12 Mei ketika Leandro Trossard memecah kebuntuan di Old Trafford pada menit ke-20 pertandingan Premier League pekan ke-37. Yang mana itu merupakan kebobolan gol ke-82 bagi klub asal Manchester pada musim ini, yang mana terbanyak dalam satu musim bagi mereka sejak 1971. Gol tersebut juga menjadi gol ke-56 di Premier League yang diderita oleh Setan Merah musim ini. Dan kini tinggal satu gol lagi, mereka akan memecahkan rekor klub dalam hal kebobolan terbanyak dalam satu musim. Dari 82 gol yang dicetak ke gawang tim musim ini di semua kompetisi, Andre Onana sebagai penjaga gawang utama telah kebobolan 80 gol. Sementara Altay Bayindir kebobolan 2 kali dalam satu-satunya pertandingan yang ia mainkan musim ini di laga Piala FA. Sebaliknya, gol Trossard ini pada akhirnya membuat Arsenal bisa mencatatkan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Premier League, melampaui jumlah gol terbaik yang mereka catat sebelumnya yaitu 88 gol di musim 2022-2023. Pasukan Mikel Arteta pun mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan 3 poin krusial dan merebut kembali posisi teratas dari Manchester City dalam pertarungan perebutan gelar Premier League sebelum kemenangan atas Tottenham Hotspur. Arsenal didesak kejar tanda tangan Jadon Sancho. Emmanuel Petit percaya bahwa pemain buangan Manchester United Jadon Sancho akan menjadi rekrutan yang bagus untuk Arsenal setelah menghidupkan kembali karirnya dengan status pinjaman di Borussia Dortmund. Dan ia sangat berpengaruh di Liga Champions, menampilkan dribbling yang luar biasa saat Dortmund menyingkirkan Paris Saint-Germain untuk mencapai babak final. Bersamaan, Arsenal diketahui sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain sayap baru musim panas ini, di mana Mikel Arteta ingin merekrut seorang yang mampu memberikan perlindungan dan persaingan untuk Bukayo Saka. Dan Emmanuel Petit merasa Sancho memenuhi banyak kriteria. Masa depan Sancho di Old Trafford sendiri sepertinya akan bergantung pada apa yang terjadi dengan Ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut berada di bawah tekanan yang cukup besar setelah penurunan performa yang sangat besar dalam beberapa pekan terakhir, di mana United hanya memenangkan 1 dari 8 pertandingan terakhir mereka di Premier League, membuat mereka berada di peringkat 8. Selain itu, Sancho yang dibeli dengan harga 73 juta pound sterling itu dikucilkan dari skuad utama Manchester United pada bulan September setelah bertengkar dengan Erik ten Hag, di mana pemain berusia 24 tahun itu menolak untuk meminta maaf setelah mengkritik manajernya secara terbuka.